Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu taala wal qaidatu ats-tsalitsah. Kaidah yang ketiga. Kata Syekh rahimahullahu taala, kaidah yang ketiga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara, nampak, ala unasin, kepada manusia, mutafarriqina, yang mereka itu berbeda-beda, fi ibadatihim, dalam ibadah mereka. Baik. Minhum may ya'budul malaika, di antara mereka ada yang menyembah kepada para malaikat. Wa minhum may ya'budul anbiya was salihin, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum may ya'budul ahjar wal ashjar, di antara mereka ada yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Wa minhum may ya'budu asy-syamsa wal qamar, dan di antara mereka ya ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka seluruhnya. Walam yufarriq bainahum, dan beliau tidak membedakan hukumnya di antara mereka. Maksudnya semuanya diperangi, tidak ada yang dibedakan. Padahal sesembahan mereka apa? Berbeda-beda. Apa maksud dari kaidah ini? Apa maksud dari kaidah ini? Masih ada setelahnya ya? Atau kita sebutkan dulu dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Wa qatiluhum, kalian perangi mereka. Ya, hatta la takuna fitnah, sampai tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini disebutkan oleh ulama adalah asyirk. Jadi perangi mereka sampai tidak lagi terjadi apa? Kesyirikan. Wa yakunu ad-dinu lillah, dan supaya agama itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Apa inti dari kaidah ini? Tayyib, tulis dulu. Maksudul qaidah, maksudul qaidah bayanun. Maksudul qaidah bayanu anna manata kufril musyrikin, anna manata kufril musyrikin ibadatu ghairillahi, ibadatu ghairillahi. Saya ulang. Maksudul qaidah bayanu anna manata kufril musyrikin ibadatu ghairillahi duna nadharin ila manzilati ma'budatihim. Duna nadharin ila manzilati ma'budatihim. Maksud dari kaidah ini adalah penjelasan. Maksud dari kaidah ini adalah penjelasan bahwa sumber kekafiran atau pokok kekafiran kaum musyrikin adalah beribadah kepada selain Allah. Adalah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan melihat pada manzilah. Manzilah artinya kedudukan. Jadi bukan melihat kepada kedudukan, bukan melihat pada kedudukan dari apa-apa yang mereka ibadahi. Dari apa-apa yang mereka ibadahi. Taib.
Jadi perhatikan kaidah ini ya. Sebentar kita akan jelaskan lagi. Kaidah yang ketiga ini menjelaskan bahwa sesembahan yang disembah oleh orang-orang musyrikin itu berbeda-beda. Sebagaimana yang Syekh sebutkan. Jadi Nabi SAW diutus kepada manusia yang beraneka ragam sesembahannya. Ada yang menyembah orang soleh, malaikat, para nabi, bebatuan, pepohonan. Ya, berbeda-beda dari apa? Sesembahan-sesembahan yang mereka ibadahi. Ya, tapi Nabi SAW tidak memerangi mereka. Nabi SAW menyamaratakan. Semuanya dihukumi sama, diperangi. Tidak ada yang dibeda-bedakan. Ya, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, ini menunjukkan apa? Yang menjadi permasalahan bukan berbeda-bedanya dari sesembahan mereka. Tapi yang menjadi pokok adalah apa? Karena mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka menyembah orang soleh, menyembah para nabi, para rasul, ya tetap itu apa? Tetap itu kesyirikan. Ya. Kan sebagian orang ya syubhat ya, di antara syubhat sebagian orang ya. Kami ini tidak musyrik, kami ini tidak berlaku syirik, kami hanya mendatangi kuburan, ya, hanya meminta. Saya meyakini hajat-hajat itu yang memberi, yang menunaikan Allah. Saya hanya minta apa? Seperti itu, kurba, kedekatan. Ya, beda kalau orang musyrikin dahulu di zaman Nabi, kata mereka. Kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka memang bersujud, beribadah kepada apa? Kepada patung, Al-Lat wal Uzza dan Al-Manat. Saya ini tidak. Saya hanya datang ke kuburan meminta. Itu kan syubhat. Ya, kita katakan apa? Sama saja. Kalian beribadah kepada orang-orang soleh yang kalian anggap soleh, orang mati itu orang soleh, atau beribadah kepada pepohonan, berhala, bebatuan, sama saja hukumnya. Yang jelas apa? Kalian itu beribadah kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Ya, jadi ibadah beraneka ragamnya ibadah yang mereka ibadahi, hukumnya sama. Tetap Nabi SAW apa? Memerangi mereka seluruhnya. Nah, makanya itu tadi yang kita sebutkan. Jadi pokok dari kaidah ini adalah menjelaskan bahwa kekafiran kaum musyrikin adalah ibadahnya kepada selain Allah. Bukan dilihat pada apa? Kedudukan orang-orang yang mereka ibadahi. Ya, karena ada orang membedakan. Oh ini memang orang musyrikin dia beribadah kepada patung. Kita ini enggak. Kita hanya meminta kepada orang soleh. Kita ini orang banyak dosa. Kita minta perantara saja. Supaya orang soleh ini menyampaikan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabannya apa? Justru semuanya hukumnya disamakan. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan. Semuanya diperangi. Ya, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangilah mereka seluruhnya, ya, sampai tidak terjadi fitnah, tidak terjadi kesyirikan, dan supaya agama itu murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya ya dari kaidah ini. Paham ya? Iya. Baik. Sekarang lihat setelahnya. Jadi Syekh rahimahullah ta'ala sebutkan ya bahwasanya Nabi SAW diutus kepada manusia yang beraneka ragam dari sesembahan atau peribadatan mereka. Ya. Ada yang beribadah kepada malaikat, beribadah kepada para nabi, orang soleh. Ini akan disebutkan dalil-dalilnya sampai seterusnya. Baik. Lihat dalilnya. Wa dalilu syamsi wal qamar. Wa dalilu asy-syamsi wal qamar. Dalil tentang kalau mereka itu beribadah kepada matahari dan bulan. Dalil apa? Kalau di antara mereka itu ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Fussilat ayat yang ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal qamar. Ya, di antara tanda-tandanya adalah al-lailu wan-nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar.
Maka janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada apa? Kepada bulan. Menunjukkan di sini ayat ini apa? Ada orang yang beribadah kepada apa? Ada orang yang bersujud kepada matahari dan bulan. Allah yang khabarkan. Menunjukkan ada, terjadi. Jelas ya? Terjadi. Ya, makanya apa namanya? Di antara hikmah kenapa kita adanya larangan salat ketika matahari terbit atau matahari akan terbenam, ya, itu di antara hikmah dilarangnya sebagai bentuk saddal lidzari'ah, menutup celah supaya jangan sampai terjadi kesyirikan. Kenapa? Karena di sana ada orang-orang di antara manusia yang bersujud kepada matahari ketika matahari itu apa? Terbit atau ketika matahari itu apa? Terbenam. Maka Nabi SAW melarang kita sholat di dua waktu itu sebagai bentuk apa namanya? Menutup celah jangan sampai terjadi kesyirikan. Walaupun kita sholat itu dengan niat apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi dilaksanakan di waktu yang orang itu juga melaksanakannya sebagai bentuk apa? Saddal lidzari'ah, menutup celah. Ya, yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Makanya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, wa dalilu al-malaikah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ada yang beribadah kepada malaikat. Dalil yang menunjukkan bahwasanya ada yang beribadah kepada malaikat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini di surah Al-Imran ya. Di surah Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'murukum apa namanya? An tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ini dalil tentang diciptakan antum apa? Ayat ini juga. Ada yang lain? Hah? Antum apa? Ayatnya. Coba dibaca. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal hum ya'buduna al-jinna wa hum bihi mu'minun. Sampai situ. Iya. Oh, di matan yang kecil ya. Iya, kalau di buku sini apa di situ antum? Wala ya'murukum. Ya. Iya. Semuanya pendalilannya sama ya. Cuman di dua cetakan berbeda. Dalil tentang malaikat ini surah Al-Imran ayat yang ke-12, wala ya'murukum, dan kalian tidak diperintah untuk menjadikan para malaikat itu dan para nabi itu sebagai apa? Arbaba, tandingan-tandingan selain Allah. Ada yang lanjutannya lagi? Tidak ada. Sampai situ saja. Baik. Nah, ini menunjukkan, ayat ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang menjadikan para malaikat dan para nabi itu apa? Sesembahan-sembahan. Andat, tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang disebutkan tadi ayatnya ya, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah pada hari ketika Allah Subhanahu wa taala ya, yahsyuruhum jami'a, mengumpulkan mereka seluruhnya. Tsumma yaqulu lil malaikah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka-mereka ini yang dulu kalian sembah? Ya. Maka apa jawaban malaikat? Qalu subhanak. Mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah. Anta waliyuna min dunihim." Ya, Maha suci Allah, Engkaulah pelindung kami. Ya. Engkaulah pelindung kami, bukan mereka. Bukan mereka. Balkanu ya'buduna jin. Bahkan mereka itu beribadah kepada jin. Aktsaruhum bihim mu'minun.
dan kebanyakan mereka beriman kepada jin-jin itu. Ya sama ya. Ya, jadi malaikat mensucikan dirinya dari peribadatan kepadanya. Ya. Nah, ini Syekh sebutkan dalil ini, wa yauma yahsyuruhum dengan wala ya'murukum. Ya, menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada apa? Para malaikat. Baik. Kemudian wa dalilul anbiya. Qauluhu ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qalu subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini di surah Al-Maidah ayat yang ke-116. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Isa, wahai Isa, ya putra Maryam, apakah engkau yang berucap kepada manusia bahwa ittakhiduni wa ummi ilahain, jadikanlah saya dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah. Ya. Apa kata beliau? Qalu subhanak. Ya. Dia berkata, maha suci engkau ya Allah. Ya. Ma yakunu li an aqul ma laysa li bihaqq. Saya tidak mengucapkan sesuatu yang tidak ada kebenaran padanya. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya yang berucap, pasti engkau mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau maha mengetahui apa yang ada pada diriku dan saya tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah adalah maha mengetahui hal yang gaib. Ya. Nah, berarti di sini menunjukkan di antara manusia ada yang beribadah kepada para nabi. Ya, orang-orang Nasara ya beribadah kepada Nabi Isa alaihissalam. Jelas ya? Ya, ini dalil menunjukkan di antara manusia ada yang beribadah kepada para nabi. Baik, wa dalilus shalihin. Dalil tentang adanya manusia yang beribadah kepada orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Ya, di ayat sebelumnya Allah katakan qul ud'ul ladzina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah wahai Muhammad, ud'u, panggillah ya mereka-mereka yang kalian anggap sebagai rob-rob selain dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. Mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari kalian dan tidak pula ya memindahkan darinya dari kalian. Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Orang-orang yang mereka seru itu sebenarnya juga mereka mencari jalan ya kepada Rabb mereka. Ya, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatahu, mereka juga mengharapkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yakhafuna 'adzabah, dan takut akan siksaannya. Inna 'adzaba rabbika kana mahdzura. Sesungguhnya azab Rabbmu adalah suatu hal yang mahdzur, sangat dikhawatirkan, sangat ditakuti. Ya. Ya disebutkan di di buku-buku tafsir tentang terkait ayat ini. Ya, Syekh Shalih Fauzan juga menyebutkan ya bahwasanya ayat ini turun kepada orang yang beribadah kepada Al-Masih Nabi Isa dan ibunya Maryam serta Uzair. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mereka-mereka yang kalian ibadahi itu mereka juga adalah ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga apa?
berharap kepada Allah. Mereka juga apa? Memohon rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu kenapa kalian apa? Beribadah kepadanya, sementara dia juga hanya manusia biasa yang mengharapkan rahmat Allah dan mengkhawatirkan dari apa? Siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, ini menunjukkan di antara manusia ada yang beribadah kepada orang-orang soleh. Baik. Kemudian wa dalilu ahjari wal asjar. Dalil kalau adanya orang yang beribadah kepada bebatuan dan pepohonan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Ya. Apakah kalian wahai orang-orang musyrikin patut untuk menganggap bahwasanya Al-Lat dan Al-Uzza serta Al-Manah yang ketiga itu apa patut dijadikan sebagai sesembahan? Ya, apakah patut dijadikan sebagai anak-anak perempuan Allah? Dan ayat ini telah kita bahas ya tentang masalah apa? Al-Lat dan apa? Al-Uzza. Ya telah kita sebutkan ya, kalau dibaca Lat dengan dibaca Al-Latta. Ya kan? Ya ini sesembahan, tiga sesembahan yang diibadahi oleh orang-orang musyrikin. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di antara manusia ada yang beribadah kepada bebatuan, berhala-berhala dan pepohonan. Baik. Wa hadits Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Al-hadits. Ya, dari hadits Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu taala anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, atau beliau berkata, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Hunain. Sementara kami di waktu itu adalah orang-orang yang masih dekat dengan masa kekafiran. Maksudnya apa? Baru memeluk apa? Baru memeluk Islam. Ya, itu makna apa? Nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin. Masa kami ini masih dekat dengan apa? Kekafiran. Artinya baru-baru saja apa? Memeluk Islam. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Sementara orang-orang musyrikin itu memiliki pepohonan, pohon yang mereka ya'kufun. Apa ya'kufun? Hah? Ya, berto, mengeliling ya di sisi pepohonan tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum. Dan mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Pohon itu diberi nama dengan Dhatu Anwat. Ya, famarrna bi sidratin. Maka para sahabat ini berkata, kami melewati dari pohon ini. Faqulna, maka kami pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum apa? Dhatu anwat. Jadi kalau untuk kami, ya, dhatu anwat sebagaimana mereka juga memiliki dhatu anwat. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kelanjutan hadis bertakbir, Allahu Akbar, innaha sunan. Ya, sesungguhnya ini adalah sunnah-sunnah. Maksudnya ini adalah perkara-perkara yang baru. Ya, sunnah as-sayyi'ah. Ya, qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat banu Israila li Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan kalian ini demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, ya, ucapan kalian ini semisal dengan ucapannya Bani Israel kepada Musa, yang mereka berkata, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka apa?
memiliki sesembahan-sesembahan. Ya. Ini apa namanya? Hadis ini didatangkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya, yang menunjukkan bahwasanya ya seseorang itu jangan merasa apa namanya selamat dirinya dari yang namanya apa? Kesyirikan. Ya, syirik itu ya terkadang seseorang dia berucap atau bertingkah dalam keadaan tidak tahu dirinya kalau dia terjatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, para sahabat di sini berucap seperti itu, mereka apa? Tidak tahu hukumnya, tidak memaksudkan. Ya, tapi Nabi SAW ingatkan, Allahu Akbar, ini adalah sunnah-sunnah. Ya, ini sama ucapan kalian dengan ucapan Bani Israel kepada Musa yang mengatakan dalam Al-Quran, jadikan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka juga memiliki apa? Sesembahan-sesembahan. Dan ini akan berulangnya di Kitab Tauhid. Baik. Kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini telah kita sebutkan tadi. Ya, telah kita sebutkan tadi bahwasanya ya Nabi SAW tidak membeda-bedakan hukum antara orang yang beribadah kepada pepohonan, orang yang beribadah kepada batu, beribadah kepada para malaikat, orang soleh, para nabi. Nabi tidak bedakan. Artinya apa? Yang menjadi ukuran adalah kalian itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan dilihat terhadap siapa yang kamu apa? Ibadahi. Ya. Kapan kamu beribadah kepada selain Allah, sekalipun itu adalah para nabi, tetap apa? Itu adalah kesyirikan. Paham ini? Kenapa didatangkan kaidah ini? Karena adanya orang-orang yang mengatakan kami ini tidak sama dengan orang musyrik. Mereka beribadah kepada patung. Saya hanya apa? Datang ke kuburan. Kita katakan apa? Nabi menyamakan. Tidak ada yang dibedakan hukumnya. Mereka semuanya apa? Diperangi. Walam yufarriq bainahum. Tidak dibedakan. Jelas ya? Tayyib. Ini dulu yang kita baca dari kaidah yang ketiga. Tayyib. Insyaallah ta'ala kita akan selesaikan kaidah yang keempat di pertemuan setelahnya. Yaitu kesimpulan dari kaidah. Jadi jelas ya, kaidah ketiga ini sebagaimana yang pernah saya sebutkan di muqaddimah bahwa kaidah yang ketiga menjelaskan tentang jenis-jenis yang diibadahi oleh siapa? Orang-orang musyrikin. Dan Syekh sudah sebutkan satu persatu dalilnya kalau mereka itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.